Ya, oke, di video kali ini saya akan menggambar sebuah vektor ya. Kita akan menggunakan sistem koordinat yang sama dengan di video-video sebelumnya. Kita gambar di sini adalah E1 dan E2. Lalu di sini juga saya akan gambar E1 aksen dan di sini adalah E2 aksen. Jadi di sini ada E1, E2, E1 aksen dan E2 aksen. Jadi di sini ada dua sistem koordinat, yaitu sistem koordinat lama yaitu E1 dan E2 dan sistem koordinat baru yaitu E1 aksen dan E2 aksen. Lalu saya di sini akan menggambar sebuah vektor P. Nah, di sini adalah gambar dari vektor V, di mana komponen dari vektor V adalah V sama dengan 1E1 ditambah dengan 1E2. Ini adalah persamaan dari vektor V di sistem koordinat lama, yaitu E1 dan E2. Lalu di sistem koordinat baru, V ini mempunyai komponen yaitu 2/3 E1 aksen ditambah 2/3 E2 aksen. Ini adalah komponen di sistem koordinat baru. Dari mana saya dapat komponen-komponen ini? Yang pertama bisa kita gunakan dari gambar sistem koordinat ini. Jadi kalau E1, nah ini adalah E1 dan E2, 1 dan 1. Nah, sedangkan untuk E1 aksen dan E2 aksen, ini adalah jika ditarik garis seperti ini adalah 2/3 dari E2 dan ini 2/3 dari E1 aksen. Dari 2/3 dari E1 aksen dan 2/3 dari E2 aksen. Atau bisa kita gunakan transformasi forward dan backward. Jadi V ini berubah menjadi V di sini, komponennya V1 menjadi V1 aksen dan V2 menjadi V2 aksen ini menggunakan matriks backward. Sedangkan untuk kebalikannya kita menggunakan matriks forward. Jadi 2/3 di sini bisa kita dapatkan dari transformasi forward dan backward atau transformasi backward ya, seperti di video tentang transformasi backward dan forward atau di transformasi vektor di video sebelumnya. Ya, kita di sini juga sama, sistem koordinatnya sama, menggunakan sama seperti di video-video sebelumnya, yaitu untuk E1 perbandingan dari E1 aksen dan dengan E1 dan E2 dengan E2 aksen, ini perbandingannya sama, dan kita akan menggunakan terus matriks forward dan backward dari awal video sampai mungkin nanti akhir video series ini. Oke, dari sini kita akan menghitung panjang dari vektor V tersebut, yaitu vektor V ini panjangnya berapa. Kita coba hitung menggunakan sistem koordinat yang lama, yaitu E1 dan E2, di mana V, panjang dari vektor V kuadrat itu adalah sama dengan panjang dari ini. Bisa kita lihat, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu komponen V1 kuadrat ditambah dengan komponen V2 kuadrat menghasilkan sisi miring ini, yaitu vektor V ini kuadrat. Jadi V kuadrat atau panjang V kuadrat itu adalah hasil dari V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Hasilnya adalah V1-nya adalah 1 dikuadratkan, V2 adalah 1 dikuadratkan menjadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat adalah 2. Maka panjang dari V itu adalah akar dari 2. Nah, ini adalah panjang dari V dengan kita mengukurnya adalah dengan sistem koordinat yang lama. Bagaimana dengan sistem koordinat yang baru? Coba kita menggunakan yang sama, yaitu dengan rumus Pythagoras. Nah, di sini V kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah dengan V2 aksen kuadrat.
P1 aksen adalah 2/3 kuadrat ditambah dengan P2 aksen adalah 2/3 kuadrat. Hasilnya adalah 2/3 kuadrat adalah 4/9 ditambah dengan 4/9. Hasilnya adalah 8/9. Maka panjang dari vektor V ini adalah akar dari 8/9. Nah, di sini ternyata beda. Dengan menggunakan sistem koordinat baru dan menggunakan rumus Pitagoras, hasilnya adalah beda. Yang pertama adalah akar 2, yang kedua adalah 8/9. Jelas-jelas berbeda. Di sini adalah 2 yaitu lebih dari 1. Ini adalah 8/9 yaitu kurang dari 1. Berarti ini adalah cara yang salah. Lalu bagaimana dengan cara menghitung panjang suatu vektor di semua sistem koordinat, baik itu baru atau lama? Bagaimana? Yaitu kita dengan cara seperti ini. Di sini ada, karena di sini adalah vektor ya. V kuadrat itu adalah sama dengan V dot V. V dot V, yaitu V dikalikan dengan V menggunakan dot product atau perkalian dot. Sama dengan V di sini kita tulis yaitu 1E1 atau kita perumpamakan 1 ini kita simbolkan menjadi V ya. V1E1 ditambah dengan V2E2 dikali dengan V1E1 ditambah V2E2. Hasilnya adalah V1V1 ini dikali dengan ini ya. V1V1 E1 E1. Lalu ini dikali dengan ini ditambah dengan V1 V2 E1 E2. Lalu yang bawah di sini, yang kedua maksud saya, jadinya adalah V1 V2 E1 E2 ditambah dengan V2 V2 E2 E2. Untuk sistem koordinat dengan basis koordinatnya yang membentuk sudut siku-siku seperti ini, maksudnya E1 dengan E2 di sini membentuk sudut siku-siku. Maka kita bisa menggunakan aturan, yaitu dengan aturan basis ortonormal. Basis ortonormal di mana EI dot EJ itu sama dengan Kronecker delta IJ. Kita tahu bahwa jika I tidak sama dengan J, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan jika I sama dengan J, hasilnya adalah 1. Berarti dari persamaan di atas ini, kita bisa coret E1 dengan E1 di sini. Karena sama, dia hasilnya adalah 1. Lalu E1, E2 di sini, karena beda hasilnya adalah 0. Di sini juga hasilnya adalah 0. Di sini E2 dengan E2 karena sama hasilnya adalah 1. Maka hasil dari ini adalah P1 P1 ditambah dengan P2 P2. Inilah yang membuat penghitungan dengan cara atau rumus Pitagoras di sistem koordinat yang basis-basisnya membentuk sudut siku-siku adalah benar, yaitu akar 2. Karena menurut basis ortonormal kita bisa menggunakan Kronecker delta dan hasilnya adalah sama dengan rumus Pitagoras. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan di sistem koordinat yang baru? Di sistem koordinat baru kita gunakan sama P kuadrat sama dengan P dot P. Tapi di sini V, di sini kita gunakan yang 2/3 ini. Yang 2/3 ini, yaitu
dengan V1 aksen. V1 aksen, E1 aksen ditambah dengan V2 aksen, E2 aksen. V1 aksen, E1 aksen ditambah dengan V2 aksen, E2 aksen. Nah, kita gunakan vektor yang ada di atau komponen-komponen vektor yang ada di sistem koordinat baru. Maka hasilnya adalah V1 aksen dikali dengan V1 aksen, lalu E1 aksen dikali dengan E1 aksen, sama seperti di atas tapi dengan menggunakan aksen di sini, ditambah dengan V1 aksen, V2 aksen, E1 aksen, E2 aksen, ditambah dengan V1 aksen, V2 aksen, E1 aksen, E2 aksen, ditambah dengan V2 aksen, V2 aksen, E2 aksen, E2 aksen. Nah, dari sini kita tidak bisa menggunakan Kronecker delta IJ ya, dikarenakan basis-basis dari sistem koordinat yang baru itu tidak membentuk sudut 90, tidak membentuk sudut siku-siku. Jadi kita tidak bisa menggunakan aturan dari basis ortonormal. Maka kita tidak bisa dengan mudah mencoret menjadi 1 ataupun 0. Kita harus mengkonversi basis koordinat E1 aksen dan E2 aksen ini menjadi E1 dan E2, yaitu seperti ini. E1 aksen itu adalah sama dengan, di sini kita lihat E1 aksen itu adalah 2 kali dari E1, 2 kali dari E1 ditambah dengan, di sini adalah sama dengan 1E2, 1E2. Lalu berikutnya adalah E2 aksen. E2 aksen itu adalah setengah atau minus setengah, karena di arahnya berlawanan, minus setengah dari E1, minus setengah dari E1 ditambah dengan, di sini adalah setengah dari E2, setengah dari E2. Nah, ini adalah konversi dari E1 aksen atau transformasi dari E1 aksen jadi E1 dan E2, dan juga sebaliknya E2 aksen menjadi E1 dan E2. Seperti di transformasi forward dan backward. Lalu kita akan substitusi ini ke dalam perkalian E1 aksen dan E2 aksen di sini. Maka E1 aksen dikali dengan E1 aksen itu hasilnya adalah 2E1 ditambah 1E2 dikali dengan 2E1 ditambah 1E2. Maka hasilnya adalah 4. 2 dikali 2 di sini adalah 4. E1 dikali E1. Lalu berikutnya adalah ditambah 2 E1 dot E2 ditambah 2 E1 dot E2 ditambah 1 E2 1 E2. Nah, sedangkan ini kita bisa coret E1 dengan E1 menjadi 1 karena di sini sudah dikonversi ke dalam sistem koordinat lama, yaitu yang basisnya membentuk sudut siku-siku. Jadi ini adalah 1, E1 dan E2 adalah 0, E1 dan E2 adalah 0, di sini adalah 1 karena sama 2 dan 2. Maka di sini hasilnya adalah 4 ditambah dengan 1, 5. Jadi E1 aksen dan dikali dengan E1 aksen hasilnya adalah 5. Nah, E1 aksen dikali E1 aksen sama dengan 5. Lalu kita pindah ke E1 aksen
dikali dengan E2 aksen. Itu sama dengan E1 adalah 2E1 ditambah dengan 1E2 aksen. 1E2. Lalu dikali dengan E2 aksen di sini adalah min setengah E1 ditambah dengan setengah E2. Maka hasilnya di sini adalah 2 dikali min setengah, di sini adalah min 1 E1 dikali E1 ditambah dengan 1 E1 E2 ditambah dengan min setengah E1 E2 ditambah dengan setengah E2 E2. Hasilnya adalah, ini kita coret 1 0 0 1. Berarti min 1 ditambah dengan setengah. Hasilnya adalah min setengah. Oke, ini adalah untuk E1 aksen dikali E2 aksen. Lalu kita lanjut ke E2 aksen dikali E2 aksen. Sama dengan min setengah E1 ditambah setengah E1 dikali min setengah E1 ditambah setengah, ini E2 ya, setengah E2 sama dengan seperempat E1 kali E1 ditambah dengan min seperempat E1 E2 ditambah dengan min seperempat E1 E2 ditambah dengan seperempat E2 E2. Oke, kita juga bisa coret ini menjadi 1 0 0 1. Maka hasilnya adalah seperempat ditambah dengan seperempat sama dengan setengah. Oke, kita sudah dapat hasil dari E1 aksen dikali E1 aksen, lalu E1 aksen dikali E2 aksen, terakhir adalah E2 aksen dikali E2 aksen. Nilai-nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi di atas, yaitu panjang V kuadrat sama dengan V1 aksen dikali V1 aksen, E1 aksen dikali E1 aksen, ditambah dengan V1 aksen kali V2 aksen, E1 aksen, E2 aksen. Di sini saya tulis lagi ya. Ditambah V1 aksen, V2 aksen, E1 aksen dikali E2 aksen, ditambah V2 aksen, V2 aksen, E2 aksen, E2 aksen. Sama dengan V1 aksen, V1 aksen. Di sini adalah E1 aksen, E1 aksen itu adalah 5 ditambah dengan V1 aksen, V2 aksen. Di sini adalah E1 aksen, E2 aksen, yaitu adalah min setengah. Ditambah lagi V1 aksen, V2 aksen, E1 E2 aksen juga, E1 aksen E2 aksen juga adalah min setengah. Ditambah dengan V2 aksen, V2 aksen itu adalah setengah. Jika kita masukkan komponen dari V di sistem koordinat baru, yaitu 2/3, 2/3 tadi, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. V1 aksen di sini adalah 2/3 dikali 2/3 dikali 5 ditambah dengan 2/3 kali 2/3 dikali min setengah ditambah 2/3 dikali 2/3 dikali min setengah
ditambah lagi 2/3 kali 2/3 kali setengah. Maka hasilnya adalah 2/3 kali 2/3 adalah 4/9 kali 5 adalah 20/9 ditambah dengan 2/3 di sini adalah 4/9 dikali min setengah adalah min 2/9 ditambah di sini sama min 2/9 lalu ditambah dengan di sini 4/9 dikali setengah adalah 2/9. Maka hasilnya adalah 20 kurangi 2 adalah 18, 18 kurangi 2 adalah 16, 16 tambah 2 adalah 18. 18/9 adalah 2. Jadi panjang V adalah akar 2. Nah, akar 2 di sini kita menggunakan sistem koordinat yang baru, ternyata hasilnya adalah sama dengan hitungan di sistem koordinat lama, yaitu akar 2. Berarti cara seperti inilah yang benar. Jadi kita harus konversikan dulu ke sistem koordinat lama. Nah, lalu untuk rumus secara matriks adalah seperti ini. V kuadrat itu adalah sama dengan V1, ini adalah komponen dari V, V1, V2 dikali dengan sebuah matriks, yaitu saya simpulkan dengan G11, G12, G21, G22 dikali dengan V1, V2. Oke, jika kita kerjakan, hasilnya adalah seperti ini. V1 dikali G11, V1 kali dengan G11 ditambah V2 dikali G21, V2 dikali G21. Dan yang berikutnya adalah V11 dikali G12 adalah V1 G12 ditambah dengan V2 G22. Lalu yang terakhir adalah dikali dengan V1 V2. Hasilnya adalah V1 dikali dengan V1, yaitu ini dikali dengan ini ditambah ini dikali dengan ini, ya. Seperti perkalian metrik biasanya, yaitu V1 G11 dikali V1 adalah V1 kali V1 kali G11, lalu ditambah V2 dikali ini adalah V1 dikali V2 G21 ditambah V1 kali V1 di sini adalah di sini dikali dengan yang bawah, ya, V1 V2 G12 ditambah dengan V2 V2 G22. Nah, dari hasil penjabaran ini kita bisa cocokkan dengan persamaan yang di awal tadi, yaitu dimana V kuadrat, ya, panjang V kuadrat ini itu adalah seperti ini. Saya tulis ulang di sini. Oke, jadi ini adalah untuk V secara metrik, ya. Lalu ini adalah V kuadrat seperti yang tadi, yaitu V1 V1 E1 E1 ditambah dengan V1 V2 E1 E2 ditambah dengan V1 V2 E1 E2 ditambah dengan V2 V2 E2 E2. Dari sini kita bisa coret yang sama persamaannya, V1 dan V1 dan V1 ini sama dengan ini adalah sama dengan ini adalah sama dengan ini. Maka G11 itu adalah sama dengan ini, E1 E1. Lalu G12 ya, G12 itu adalah E1
E2, G21 itu adalah E1, E2, G22 itu adalah sama dengan E2, E2. Dimana dengan basis ortonormal atau menggunakan Kronecker delta, ini adalah E1 dan E1 itu adalah 1, E1 dan E2 itu adalah 0, E1 2 adalah 0, E2 adalah 1. Jadi matriks di sini itu nilainya adalah 1 0 0 1 untuk G, I, J. Nah, lalu untuk yang G11 aksen, yaitu di mana G11 aksen. Jadi ini tapi di sistem koordinat yang baru. Di mana G11 aksen itu adalah sama dengan E1 aksen dikali dengan E1 aksen. Berapa tadi? E1 aksen dikali E1 aksen itu sama dengan 5. G12 aksen sama dengan E1 aksen dikali dengan E2 aksen. Bukan lagi 0 tapi adalah min setengah. Nah, berikutnya adalah G21 aksen itu sama dengan E1 aksen dikali dengan E2 aksen sama dengan min setengah. Yang berikutnya adalah G22 aksen itu sama dengan E2 aksen dikali dengan E2 aksen sama dengan setengah. Nah, jika kita tulis ke dalam matriks akan menjadi seperti ini. G, E, I, yaitu G di dalam sistem koordinat yang lama akan seperti ini. GEI-nya yang pertama adalah 1 0 0 1. Sedangkan di koordinat yang baru, sistem koordinat yang baru adalah G E I aksen itu adalah sama dengan 5 min setengah min setengah setengah E I aksen. Inilah GEI dan GEI aksen, inilah yang disebut matriks tensor, yaitu sebutannya adalah matriks tensor, yaitu sebuah contoh dari tensor yang terakhir dari saya. Ini adalah disebut matriks tensor. Jadi kalau kita hitung di panjang vektor di koordinat yang baru adalah seperti ini. P kuadrat sama dengan matriks ya, seperti ini. P1 aksen, P2 aksen dikali dengan ini. G11 aksen, G12 aksen, G21 aksen, G22 aksen. Lalu di sini adalah V1 aksen, V2 aksen. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung panjang vektor di sistem koordinat baru. Di mana panjang vektor di sistem koordinat apapun akan sama dengan sistem koordinat yang lama atau panjang vektor di sistem koordinat yang lama, dikarenakan transformasi vektor dari sistem koordinat baru ke sistem koordinat lama atau sebaliknya tidak akan mengubah arah ataupun panjang dari vektor tersebut. Jadi harus sama. Oke, kita akan meringkas lagi rumusnya. Dari tadi adalah cara menghitung panjang vektor dengan menggunakan matriks. Kita akan membuat rumusnya yaitu seperti ini. P kuadrat sama dengan, karena tadi penjumlahan ya, yang persamaan yang panjang tadi seperti V1 dikali V1, E1 kali E2 dan seterusnya itu adalah penjumlahan. Maka di sini juga akan kita ringkas menggunakan sigma. I sama dengan 0 sampai I sama dengan N. Di sini juga J sama dengan 0 sampai J sama dengan N. Yang kita jumlahkan adalah VI dan VJ, lalu EI dikali dengan EJ. Seperti ini. Jadi kalau kita jabarkan akan seperti persamaan yang tadi atau matriks ini. Jika dijabarkan akan sama seperti ini. Di mana I itu adalah 0 sampai dengan
I adalah 1 ya, I adalah 1 sama dengan N, J juga 1 sama dengan N, bukan dari 0 ya, sorry. Nah, jika kita ringkas lagi, kita akan buang ini, karena kita sudah mengenal di video sebelumnya adalah Einstein notation, ya. Yaitu dengan Einstein notation kita bisa buang ini dengan tidak mengubah arti dari penjumlahan ini, jadi akan tetap sama. Yaitu VI dan VJ, EI dan IJ ini diganti oleh G, I, J, ya, sama seperti sebelumnya. Oke. Lalu untuk yang di sistem koordinat baru sama, yaitu VI aksen dan VJ aksen, G, I, J aksen. Jadi VI dan VI aksen itu adalah komponen dari V dan kemungkinan adalah berbeda tergantung sistem koordinatnya. Dan G di sini juga berbeda dari matrik tensor di sistem koordinat lama akan berbeda dengan matrik tensor di sistem koordinat yang baru. Maka di sini ada simbolnya berbeda, G dan G aksen. Oke, kita akan lanjut ke transformasi matrik tensor ya. Setelah kita mengenal matrik tensor sistem koordinat lama dan sistem koordinat baru, tapi bagaimana sih secara langsung kita akan mentransformasikan? Jadi tidak dengan cara seperti tadi, kita harus konversi E-nya dulu dari basis koordinat yang kita konversi dengan panjang lebar, akhirnya ketemulah matrik tensor dengan sistem koordinat baru. Tapi di sini kita akan langsung, yaitu G, I, J aksen ya, ini adalah matrik tensor di sistem koordinat baru, adalah sama dengan EI aksen dikali dengan EJ aksen ya. Lalu sama dengan dimana EI aksen itu adalah hasil dari transformasi forward EI. Jadi EI aksen itu adalah hasil dari transformasi forward EI. Maka di sini adalah matrix forward I K. Di sini saya menggunakan K yaitu huruf lain biar tidak sama dengan yang sudah kita pakai yaitu I dan J. F I K di sini adalah EK, menyesuaikan dengan indeks yang ada di atas ini. Lalu dikali dengan F sama EJ aksen, itu adalah hasil dari transformasi forward sebuah basis koordinat L. Di sini saya menggunakan huruf L. Lalu kita susun ulang menjadi F I K F J L E K E L. Sedangkan F I K F J L sorry E K dikali E L di sini adalah G K L, dimana G K L ini adalah matrik tensor di sistem koordinat yang lama. Lalu mengalami transformasi forward 2 kali menjadi matrik tensor di sistem koordinat baru. Jadi rumus dari sistem koordinat dari matrik tensor koordinat di sistem koordinat baru itu adalah hasil dari transformasi forward sebanyak 2 kali terhadap matrik tensor di sistem koordinat lama. Sebaliknya, matrik tensor di sistem koordinat lama itu adalah hasil dari transformasi backward IK, BIK, BJL, matrik tensor di sistem koordinat GIJ atau matrik tensor di sistem koordinat baru. Oke, ini adalah tentang matrik tensor ya. Kita sudah mengenal vektor, lalu kovektor, linear map, dan terakhir adalah matrik tensor. Dan yang terakhir ini adalah transformasi matrik tensor dari sistem koordinat baru dan sistem koordinat lama atau sebaliknya. Lalu kita akan mengenal sedikit tentang tipe dari tensor tersebut.
tensor adalah keseluruhan ya dari vektor, kovektor, linear map, dan matrik tensor. Nah, sedangkan matrik tensor di sini adalah tipe dari tensornya adalah jadi matrik tensor tipe sensornya adalah 0,2 tensor. Kenapa? 0,2 ini apa maksudnya? 2 di sini adalah mewakili dari indeks yang ada di bawah ini. IJ, KL. Nah, ini adalah di bawah. Yang artinya matrik tensor ini menerapkan atau menggunakan aturan kovarian sebanyak 2 kali. Dari sistem koordinat lama ke sistem koordinat baru menggunakan forward dan sebaliknya menggunakan backward itu adalah aturan dari kovarian. Maka di sini adalah 2, mewakili dari 2 indeks yang ada di bawah. Sedangkan vektor itu adalah tipenya adalah 1,0 tensor. Jadi vektor itu tipe tensornya adalah 1,0 tensor, di mana 1 di awal atau di depan ini adalah mewakili indeks yang ada di atas. Nah, seperti ini. Indeksnya dari atas, yang berarti dia menggunakan aturan kontravarian untuk transformasinya. Saya sudah jelaskan apa itu aturan kovarian dan kontravarian di video-video sebelumnya. Lalu untuk kovektor itu berarti 0,1 tensor. Dimana 1 di sini berarti dia menggunakan kovarian atau aturan kovarian. Lalu adalah linear map. Linear map itu adalah 1,1 tensor. Maksudnya adalah dia menggunakan 1 aturan kontravarian dan 1 aturan kovarian, di mana transformasinya pasti menggunakan 1 backward dan 1 forward, dan sebaliknya 1 forward dan 1 backward. Oke, sekian. Terima kasih.